Sampurasun, Sugeng Rawuh, Wanyong, Horas, welcome guys. Selamat datang kembali di channel WSKT TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran, rezeki yang berlimpah dan sehat selalu. Massive. Bersama kami akan menjelaskan alur cerita film. Namun, sebelum masuk ke alur cerita ini, seperti biasa, siapkan makanan ringan dan minuman sehat kopi. Produk waskita untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. The Blacklist adalah film yang dibintangi James Spader, Megan Boone, Raymond Reddington, seorang dalang kriminal kelas dunia yang menyerahkan diri ke FBI dan menawarkan untuk menangkap teroris dan penjahat kelas kakap lainnya. Mari kita review film ini bersama, berjudul The Blacklist 2013. Guys, tonton hingga selesai. Dan jangan di-skip biar puas dan tuntas. Ayo kita saksikan sekarang, check it out. Cerita dimulai dengan sosok Raymond Reddington, seorang buronan legendaris, nomor 4 dalam daftar paling dicari oleh FBI. Selama bertahan-tahan, ia hidup di luar Amerika, bergerak dalam bayang-bayang, menebar teror sekaligus membangun reputasi sebagai sosok yang mustahil ditangkap. Namun, hari itu sesuatu yang tak pernah terbayangkan terjadi. Reddington tiba-tiba kembali ke Amerika dan melangkah langsung menuju markas FBI hanya untuk menyerahkan dirinya. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa seorang buronan yang begitu lihai, yang selama ini tak tersentuh hukum, justru memilih menyerahkan diri secara sukarela? Penyerahan diri itu membuat geger seluruh biro. Harold Cooper, Assistant Director Divisi Anti-Terror, tak punya pilihan selain memenuhi keinginan Reddington untuk bertemu langsung dengannya. Donald Ressler, agen FBI, yang selama bertahan Reddington tanpa pernah berhasil memastikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa pria di hadapan mereka benar-benar the concierge of crime itu. Fellow criminal. Ouch. He's online. Untuk sementara, Reddington ditempatkan dalam sebuah ruang kaca transparan dengan pengawasan maksimum. Setiap geraknya dipantau selama 24 jam penuh. Saat Cooper datang, Reddington mulai membuka mulut. Ia mengingatkan tentang 3 kasus besar: serangan ke kedutaan Amerika di Damaskus tahun 1986, penculikan seorang diplomat Prancis pada 1997, dan perampokan bank di Bangkok tahun ke-2002. Bagi FBI, 3 kasus itu tampak terpisah, tanpa benang merah. Namun Reddington menegaskan, semua itu terhubung, dan pelakunya hanyalah satu orang, Rangkul Zamani. FBI sempat menolak klaim itu, karena menurut catatan, Zamani sudah tewas 6 tahun lalu. Namun Reddington tersenyum tipis, lalu mengungkapkan bahwa Zamani baru saja masuk ke Amerika melalui Bandara Dallas dengan identitas baru. Setelah dicek ulang, ternyata informasi Reddington terbukti benar Zamani masih hidup. Ia menawarkan informasi lebih detail yang bisa membantu FBI menangkap Zamani. Tapi ada satu syarat yang mutlak. Ia hanya mau berbicara dengan Elizabeth Keene. Pertanyaan baru pun muncul. Siapakah Elizabeth Keene? Dan mengapa Reddington begitu bersikeras hanya mau bicara dengannya? Elizabeth sendiri hanyalah seorang profiler muda FBI yang baru saja pindah ke Washington bersama suaminya, Tom Keene. Karier barunya baru saja dimulai, namun kini hidupnya akan berubah selamanya setelah namanya disebut oleh salah satu penjahat paling berbahaya di dunia. Ia dan suaminya, Tom, berencana mengunjungi sebuah panti asuhan untuk memulai proses adopsi. Namun, bertepatan dengan hari itu juga, Keene harus menghadiri hari pertamanya bekerja sebagai profiler di FBI Washington DC. Karena terlambat, ia meminta Tom untuk pergi sendiri ke panti asuhan, sementara dirinya bersiap menuju kantor. Belum sempat berangkat, kediaman mereka didatangi oleh sekelompok agen FBI yang dipimpin Donald Ressler. Situasi mendadak berubah menegangkan. Keene digiring langsung ke markas FBI dan dipertemukan dengan Harold Cooper. Di sana, ia mendapati kenyataan mengejutkan. Raymond Reddington, buronan paling dicari, hanya bersedia berbicara dengannya. Keene menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan apapun dengan Reddington. Namun, keraguannya tak menghentikan biro untuk membawanya ke sebuah fasilitas rahasia bernama Black Site. Reddington tampak menunjukkan ekspresi berbeda seolah melihat seseorang yang sangat berarti. Paganio, kehadirannya membawa nuansa misteri, membuat semua orang bertanya-tanya apa sebenarnya hubungan mereka berdua. Oh, I think you're very special. Reddington kemudian membeberkan informasi mengejutkan. Ia menyebut nama Rangkul Zamani, seorang kriminal berbahaya yang diduga sudah
Lama Marty. Dalam hitungan jam, Zamani akan menculik putri seorang jenderal bernama Daniel Riker. Sehingga dalam waktu 36 jam setelahnya, Zamani dapat melarikan diri ke luar negeri. Lebih mengejutkan lagi, Reddington mengaku bahwa dirinya lah yang menyelundupkan Zamani masuk ke Amerika. Bagi FBI, klaim itu membuat situasi semakin rumit. Di sisi lain, ia satu-satunya sumber informasi yang bisa menyelamatkan nyawa seorang anak. Di tengah kebimbangan itu, satu hal menjadi jelas. Reddington hanya akan berbagi rahasia jika Elizabeth Keane yang menanganinya. Namun perlahan mengikat nasib keduanya dalam permainan berbahaya yang jauh lebih besar. Reddington perlahan membuka sisi lain yang mengejutkan. Ia tahu bahwa Elizabeth Keane pernah ditinggalkan ayahnya, seorang penjahat, dan bahwa ibunya meninggal dengan membawa rasa malu. Keane yang kebingungan sempat mengira FBI yang membocorkan informasi pribadi itu. Namun kenyataannya para biro SEMA sekali tidak mengetahui siapa orang tua Keane. Sementara itu, situasi semakin mendesak. Keane menyarankan agar Cooper segera mengerahkan pasukan SWAT untuk melindungi putri Jenderal Daniel Riker. Cooper pun membentuk satuan khusus yang dipimpin Ressler dan Keane untuk mengamankan sang anak sebelum berangkat. Keane sempat menelpon Tom, memberi kabar bahwa ia tak bisa menyusul ke panti asuhan. Tanggung jawab adopsi pun ia serahkan sepenuhnya kepada suaminya. Di Pentagon, Jenderal Riker juga telah diperingatkan mengenai ancaman terhadap putrinya. Di lapangan, Keane dan Ressler bergerak cepat menuju sekolah balet tempat sang anak berada. Mereka berhasil menjemputnya, lalu berniat membawanya ke markas. Keane yang memang menyukai anak-anak, namun iring-iringan mereka dihentikan di sebuah jembatan oleh seseorang yang mengenakan pakaian hazmat. Keane dan sang putri berusaha berbalik arah. Sebuah truk tiba-tiba menghantam keras hingga kendaraan mereka terbalik. Keane terpaksa membiarkan penculik membawanya pergi. Sebelum itu, ia berjanji dalam hati akan menemukan gadis itu dan membawanya kembali. Penculik dengan cepat menyeret putri jenderal ke bawah jembatan, di mana sebuah kelompok sudah menunggu. Saat salah satu penculik hendak menghabisi Keane, Ressler datang tepat waktu, menembaknya dan menyelamatkan rekannya. Meski demikian, misi mereka tetap gagal. Putri jenderal berhasil dibawa kabur, meski sebelumnya FBI telah mendapat informasi langsung dari Reddington. 4 jam setelah penculikan, dalam keputusasaan itu, hanya satu pintu yang masih terbuka. Elizabeth Keane akhirnya mendatangi Reddington, satu-satunya orang yang mungkin tahu di mana para penculik bersembunyi sebelum memberikan bantuan. Reddington memperhatikan luka di tangan Elizabeth Keane, seperti bekas bakar lama, yang menurut Keane didapat sejak ia berusia 14 tahun. Pandangan Reddington seakan menyiratkan bahwa ia mengetahui lebih banyak tentang masa lalu. Keane, tatapannya kemudian jatuh pada cincin pernikahan yang melingkar di jari Keane. Ia seperti menyinggung kehidupan pribadi agen muda itu, bahkan mengetahui rencana Keane dan suaminya untuk mengadopsi seorang anak. Namun, Reddington tidak memberikan penjelasan. Ia hanya mengalihkan pembicaraan dan fokus pada kasus yang sedang mereka hadapi. Susun FBI mengenai penculikan putri Jenderal Riker. Dengan cepat, ia menemukan bahwa susunan itu salah dan mengatur ulang foto-foto tersebut. Dari sanalah muncul petunjuk baru. Ia memberi arahan pada Keane untuk melihat kasus ini dari sudut pandang seorang kriminal. Analisisnya membawa kesimpulan mengejutkan. Rangkul Zamani tidak sekadar menculik putri jenderal. Ia menyewa seorang ahli kimia untuk merakit bom di Washington, D.C. Dan gadis kecil itu akan dipaksa menjadi pembawa bom tersebut. Motifnya semakin jelas. Bertahun-tahun lalu, saat perang di Bosnia, Jenderal Riker bertanggung jawab atas serangan yang menghancurkan sebuah pabrik kimia. Kini, Zamani hanya menginginkan satu hal, membalas dendam di akhir hayatnya. Kesimpulan, Keane yang tajam dan penuh detail membuat Cooper terdiam sejenak, lalu segera mengeluarkan perintah. Pasukan FBI pun digerakkan untuk mengejar jejak Zamani, sebelum terlambat, sebelum operasi besar dimulai. Reddington menawarkan sedikit bantuan. Ia menyebut seseorang dengan julukan penjaga hotel, sosok yang mengetahui banyak lokasi rahasia di kota, yang bisa menjadi kunci yang dicari. Menurut Reddington, menemukan sang kimiawan berarti menemukan jalur menuju Zamani. Namun, tawaran itu datang dengan syarat. Reddington menolak diborgol dan terus meniris, dikurung di dalam kotak kaca. Ia meminta untuk dipindahkan ke hotel favoritnya, dengan jaminan penjagaan penuh dari FBI. Sementara tim FBI berhasil melacak keberadaan kimiawan, berkat petunjuk yang ia berikan. Elizabeth Keane meminta izin pulang sejenak. Ia ingin mandi, dan menemui suaminya,
mencoba mengembalikan sejenak keseimbangan hidup pribadinya yang mulai kacau. Di rumah, awalnya kebahagiaan menyambutnya. Ia menemukan kabar bahwa permohonan adopsi anak mereka telah disetujui oleh pihak yayasan. Di ruang tengah, Tom terikat di kursi dengan tubuh penuh luka. Zamani menyiksa suaminya sebagai bentuk kemarahan karena rencananya terbongkar. Zamani menuntut informasi tambahan mengenai seberapa jauh FBI mengetahui rencananya. Keane hanya mampu mengungkapkan soal bom. Ia menganggap Reddington sebagai temannya, dan heran mengapa pria itu begitu terobsesi pada Keane. Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya besar, sekaligus menguatkan dugaan bahwa Zamani tidak sadar bahwa Reddington lah yang membocorkan rencananya sebelum pergi. Zamani memberikan dua pilihan kejam. Keane harus menentukan apakah ia akan menyelamatkan banyak warga Amerika dengan segera mengejarnya, atau menolong suaminya yang sekarat akibat tikaman. What do you choose? Dengan pertolongan cepat, Tom berhasil dibawa ke rumah sakit. Meski kondisinya kritis, ia mendatangi Reddington di hotel tempat pria itu tinggal nyaman di bawah pengawasan FBI. Baginya, semua ini adalah akibat keterlibatan pria itu. Namun, Reddington tidak menunjukkan rasa bersalah. Dalam amarah yang membakar, ia meraih pulpen di meja dan menikam Reddington dengan sekuat tenaga. Setelah ditikam oleh Keane, Reddington masih mampu menahan diri. Ia menuntut agar Reddington membantunya menemukan Zamani. Reddington menyetujui ancaman itu. Namun sebelum menyerah sepenuhnya, ia mengucapkan kalimat misterius yang membuat Keane terdiam. Jika ia mati, maka Keane tidak akan pernah mengetahui siapa sebenarnya sosok suaminya. What if I die? You'll never know the truth about your husband. You know nothing about my husband. Luka tikaman membuat Reddington harus dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat FBI. Sementara itu, Keane ditangguhkan dari kasus akibat tindakannya. Keesokan harinya ia mendatangi rumah sakit untuk meminta izin berbicara lagi dengan Reddington mengenai Zamani. Yang mengejutkan, Reddington sudah menghilang. Ia berhasil lolos dari penjagaan FBI melalui jendela rumah sakit, dibantu oleh seseorang. It's good to see you, old friend. Dari luar. Pelariannya itu bukan tanpa arah. Ia langsung menemui Zamani, membuktikan bahwa keduanya memang memiliki ikatan lama sebagai kawan. Fakta yang lebih mengejutkan pun terungkap. Penyiksaan Tom di rumah Keane ternyata dilakukan atas perintah Reddington sendiri. Meski memiliki hubungan dengan Zamani, rencana besar yang melibatkan Putri Jenderal Riker terlalu berlebihan. Di sisi lain, FBI melacak pergerakan Reddington melalui chip yang ditanam di tubuhnya. Ressler memimpin pengejaran, dibantu tim IT yang memberikan arahan dari markas. Reddington selalu selangkah lebih maju. Setelah pertemuannya dengan Zamani, Reddington menghubungi Keane. Ia memintanya mengingat detail kecil saat Zamani menyerang rumahnya. Dari ingatan itu, muncul petunjuk penting. Sebuah cap stempel di tangan Zamani, tanda masuk ke kebun binatang. Keane segera bergerak ke kebun binatang. Di sana, ia menemukan Putri Jenderal Riker dengan sebuah bom terpasang di tubuh mungilnya. Reddington memberi arahan dengan tegas. Ia melarang Keane mencoba menjinakkan bom itu sendiri. Menurutku, ia akan mengirim seseorang yang sanggup menangani perangkat mematikan itu. Ressler, pengejaran yang ia lakukan ternyata bukan ditujukan kepada Reddington, melainkan kepada Zamani. Cap penanda yang seharusnya melekat pada Reddington, rupanya telah dipindahkan kepada Zamani oleh Red sendiri. Tujuan, membalas dendam kepada sang jenderal. Saat ia hendak menekan sesuatu yang dikira Ressler sebagai detonator, Ressler terpaksa melepaskan tembakan. Tubuh Zamani terjatuh, dan barulah terungkap kebenarannya. Yang ditekan Zamani bukanlah pemicu bom, melainkan tempat ia menyembunyikan obat penahan sakit. Disitulah Reddington sebelumnya menanamkan chip penanda yang membuat FBI bisa melacaknya. Sementara itu, di kebun binatang, waktu terus berpacu. Bom yang melekat di tubuh Putri Jenderal tinggal menyisakan kurang dari 2 menit. Sosok misterius yang dikirim Reddington, seorang pria asal Ukraina, datang tepat waktu. Ia segera memulai proses penjinakan. Sementara Keane berusaha menenangkan. Pria Ukraina itu berhasil memutus rangkaian bom tepat 10 detik sebelum waktu berakhir. Ia membawa pergi perangkat berbahaya itu tanpa memberi penjelasan. Reddington kemudian muncul, memberi isyarat kepada Keane agar membiarkan temannya itu. Tak lama kemudian, FBI kembali menangkap Reddington. Ia digiring ke kantor, di mana Cooper langsung menanyakan identitas pria yang menjinakkan bom tersebut. Namun Reddington menolak menjawab. Ressler menilai Reddington menyerahkan diri hanya demi mendapat akses intelijen dari Phoebe, khususnya informasi mengenai senjata kimia. Namun Reddington membantah dengan nada arogan.
Ia menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan informasi dari biro. Justru sebaliknya, Phoebe-lah yang tak mampu menyelesaikan masalah tanpa dirinya. Ia menyebut semua tindakannya semata sebagai bentuk niat baik, sekaligus pembuktian bahwa ia tetap selangkah lebih unggul dari mereka semua. Meski kasus Zamani resmi dinyatakan selesai, Cooper ingin segera menutup pertemuan dengan Reddington. Namun, Reddington menolak. Dengan nada tenang tapi penuh wibawa, ia berkata bahwa Zamani hanyalah permulaan. Sudah lebih dari 2 dekade, ia menyusun sebuah daftar berisi nama-nama orang paling berbahaya di dunia. Politisi busuk, mafia international operators genius, mata-mata bayangan dan penjahat kelas atas yang bahkan FBI sekalipun tidak pernah tahu keberadaannya. Reddington menamainya The Blacklist. Zamani hanyalah ikan kecil di dalamnya. Jika FBI ingin mengincar predator besar, hanya ada satu cara, bekerja sama dengannya. Tentu saja, kerjasama ini tidak datang tanpa syarat. Reddington meminta 2 pengawal pribadi pilihannya sendiri. Dan yang terpenting, ia menegaskan hanya akan berbicara kepada Elizabeth Kean. Cooper belum bisa memberikan jawaban. Ia harus melaporkan permintaan itu kepada atasannya terlebih dahulu. Namun jelas, posisi FBI kini sudah terikat pada permainan yang diciptakan Reddington. Sementara itu, di rumahnya, Kean berusaha membersihkan sisa tragedi menggulung karpet yang masih ternoda darah Tom. Namun sebuah penemuan mengejutkan menunggu di bawahnya. Sebuah kotak penuh uang tunai, paspor-paspor dengan identitas berbeda, tetapi wajah suaminya yang sama, dan sebuah pistol tersembunyi. Selama ini, siapa sebenarnya pria yang ia nikahi? Have you ever been convicted of a crime? No. Convicted? Keesokan paginya, FBI melakukan tes poligraf pada Kean dan Reddington. Kean lolos dengan mulus, karena ia sungguh-sungguh percaya bahwa dirinya tidak mengenali siapa Reddington. Sementara Red, alih-alih menjawab pertanyaan, menyebut tes itu hanyalah buang-buang waktu. Ia malah memberikan sebuah peringatan. Tepat pukul 11 akan terjadi kecelakaan di sebuah lokasi spesifik. Ia bahkan menyarankan FBI menyiapkan ambulans di sana. Di sisi lain, Cooper menghadiri pertemuan penting dengan perwakilan Jaksa Agung. Ia menyampaikan tuntutan Reddington, kekebalan penuh, fasilitas khusus, dan syarat mutlak bahwa Elizabeth Kean harus ada di dalam tim. Cooper menekankan bahwa tawaran ini adalah kesempatan emas untuk memburu penjahat-penjahat besar yang bahkan belum pernah masuk radar FBI. Namun, para perwakilan pemerintah menolak mentah-mentah. Bagi mereka, lebih berharga jika bisa mencatat prestasi sebagai pihak yang menangkap buronan nomor 4 paling dicari Amerika. Ketimbang bersekutu dengannya, Cooper tetap menguji klaim Reddington. Ia mengirim racer ke lokasi yang disebut Red, di mana tepat pukul 11 sebuah kecelakaan dikatakan akan terjadi. Jam sudah lewat 20 menit dan tak ada tanda-tanda bahaya. Wrestler mulai meragukan segalanya hingga tiba-tiba kereta penumpang kehilangan kendali. Remblong, lalu terguling dengan dahsyat. Puluhan tewas, puluhan lainnya luka-luka. Cooper terpaksa memanggil kembali Chin, sebab Red bersikeras hanya akan berbicara kepadanya. Ketika Chin tiba, Reddington mengungkap sebuah nama yang bahkan belum pernah muncul di file FBI, The Freelancer. Seorang pembunuh bayaran dengan metode yang nyaris mustahil dikenali. Ia mengubah setiap pembunuhan menjadi seolah kecelakaan biasa tabrakan, kebakaran, ledakan teknis. Selama 7 tahun terakhir, lebih dari 3.000 orang tewas akibat rekayasa mematikan ini, namun aparat tak pernah menyadarinya. Menurut Reddington, kecelakaan kereta hanyalah salah satu proyek freelancer dengan target spesifik yang harus disingkirkan di antara para penumpang. Jika FBI ingin menangkapnya, ada satu jalan. Reddington menawarkan untuk menghubungkan mereka dengan sumber penting di Montreal, Kanada. Tapi ada syarat. Tanpa alat penyadap, tanpa agen tambahan. Hanya Elizabeth Kean yang boleh mendampinginya. Dengan berat hati, Cooper akhirnya menyetujui syarat Reddington. Namun sebelum berangkat ke Kanada, Elizabeth Kean menyinggung sesuatu yang membuat pikirannya resah. Kotak misterius yang ia temukan di rumahnya. Kotak itu berisi uang tunai, pistol, dan paspor-paspor dengan wajah Tom, suaminya, namun dengan nama berbeda. Tom, Reddington menolak tuduhan itu dan bersikeras tidak tahu menahu. Ia justru memperingatkan Cian agar tidak melaporkan temuan itu ke Cooper atau FBI, karena bisa berbalik membahayakan dirinya. Ia menyarankan agar Kean menyembunyikan kotak itu untuk sementara, lalu menyelidikinya diam-diam. Sementara itu, Cooper diam-diam memerintahkan wrestler agar membuntuti perjalanan mereka.
Setibanya di Kanada, Red dan Kin duduk di sebuah kafe sederhana. Wrestler dan tim Kanada sudah siap mengawasi dari mobil yang terparkir jauh dari sana. Di sela obrolan, Red berbalik menanyakan sesuatu yang menusuk hati Kin. Apakah ia benar-benar mengenal suaminya sebagaimana ia mengenal dirinya sendiri? Apakah Tom tahu tentang luka bakar di tangannya sejak kecil? Kin balik bertanya, mengapa dirinya begitu penting bagi Red? Apakah Red mengenal orang tuanya? Namun Red menghindar. Ia malah memanggil seorang pelayan, menyelipkan sesuatu ke tangannya. Lalu menyalakan alarm kebakaran untuk kabur melalui pintu dapur. Kepanikan pecah. Wrestler mengira pelayan itu adalah kontak Red, lalu segera memerintahkan penangkapan. Lalu menyalakan alarm kebakaran untuk kabur melalui pintu dapur. Kepanikan pecah. Wrestler mengira pelayan itu adalah kontak Red, lalu segera memerintahkan penangkapan. Saat wrestler kembali ke mobil dengan frustrasi, ia dikejutkan dengan sosok Red yang sudah duduk santai di kursinya. Red menegaskan, ia tidak mungkin terbang jauh hanya demi sepotong kue keju. Kontak sebenarnya adalah pria pertama yang ia temui. Saat masuk ke kafe, ia menyelipkan uang di topinya dan menerima sebuah foto. Foto itu berisi target berikutnya dari The Freelancer Floriana Campo, aktivis HAM ternama. Find Floriana Campo, you find the Keesokan freelancer. harinya, Kin dan wrestler menemui Floriana di New York. Mereka memperingatkan bahwa ia akan menjadi target pembunuhan, menyarankan agar acara penggalangan dana yang sudah direncanakan dibatalkan. Namun Floriana menolak. Floriana akhirnya setuju FBI ikut mengawal jalannya acara. Di kantor FBI, Kin dan wrestler menjelaskan profil Floriana. Pada tahun 2000, ia berperan besar dalam lahirnya Andeng Endang Perlindungan Korban Perdagangan Manusia. Yayasannya telah mengumpulkan lebih dari 35 juta dolar, yang sebagian besar ia gunakan untuk kampanye global. 3 tahun lalu, suaminya dibunuh kartel perdagangan manusia kejam di Eropa. Kartel yang identitas pimpinannya masih misterius. Bagi FBI, besar kemungkinan kartel itulah yang menyewa The Freelancer. Namun masalahnya tetap sama. Mereka tidak tahu siapa freelancer sebenarnya, apalagi bagaimana menghentikannya sebelum acara penggalangan dana dimulai. Akhirnya, demi menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Floriana Campo, perwakilan Jaksa Agung menyerah pada tuntutan Red. Mereka resmi memberikan kekebalan hukum kepadanya meski hanya dalam lingkup terbatas dan rahasia. Diketahui segelintir orang saja, syarat Red terpenuhi. Sebuah chip pelacak ditanam di bahunya. 2 orang kepercayaannya diizinkan berada di sisinya. Dembe Zuma, mantan pejuang kebebasan dari Sudan Selatan yang pernah menjadi pengawal setianya, serta Luli Zeng, lulusan ekonomi Stanford, yang selama ini mengelola keuangan dan jaringan bisnis Red. Sebagai syarat balik, pemerintah memasukkan Mira Malik, agen Shia yang keras kepala, ke dalam tim Cooper untuk mengawasi. Dengan itu, Reddington resmi menjadi informan rahasia FBI. This is gonna be a gas. Malam penggalangan dana Floriana pun tiba. Aula mewah penuh tamu penting, musik klasik mengalun, dan kamera wartawan berkilatan. Seorang perempuan muda korban kartel perdagangan manusia menyampaikan kesaksian pilu tentang penderitaan yang ia alami. Air mata penonton jatuh ketika ia memeluk Floriana dengan rasa terima kasih. Namun, Red justru memperhatikan hal lain. Saat pidato selesai, matanya menangkap sosok asing, seorang pria yang menyamar sebagai pelayan. Dengan tenang ia memberitahu Ken, itu dia, freelancer. Seketika, suasana berubah mencekam. Wrestler mengejar target, hingga aksi keyarkaran melebar ke jalan raya. Ken, dengan nekat, merampas sebuah taksi, dan menyergap pria itu hingga tubuhnya terpental dan kakinya patah parah, tulang mencuat dari kulit. Pemandangan yang mengerikan. Freelancer yang terkapar segera dibawa ke lokasi aman untuk diinterogasi. Wrestler mencoba memaksa, tapi si pembunuh bayaran tetap bungkam. Barulah ketika Mira Malik turun tangan dengan cara yang jauh lebih brutal menekan luka patah tulang yang masih terbuka. Freelancer akhirnya menyerah. Dalam siksaan hebat, ia menyebutkan nama klien yang menyewanya. Nama itu mengejutkan semua orang. Menurut pengakuannya, orang yang mempekerjakannya bukan kartel Eropa, bukan musuh lama Floriana, melainkan wrestler terperangah, lalu segera menelepon Kin yang saat itu sedang mengamankan Floriana di kamar hotel. Saat panggilan masuk, Kin meninggalkan Floriana sebentar untuk mengangkatnya. Di ujung telepon, wrestler dengan tegas menyampaikan kabar mencengangkan. Kin, dengarkan aku baik-baik. Reddington, dia yang menyewa freelancer. Floriana bukan target.
Dia hanya umpan, tujuannya agar Red bisa berdua dengan Floriana. Keane terdiam, sulit baginya mempercayai kata-kata wrestler, tapi benaknya mulai diliputi keraguan yang mengiris. Mungkinkah Reddington selama ini hanya mempermainkan FBI untuk mencapai agendanya sendiri? Di dalam kamar hotel, Floriana tampak pucat dan terhuyung. Kepalanya berdenyut, seolah dunia berputar. Ia terbelalak saat melihat sosok yang tak asing melangkah masuk dengan tenang Raymond Reddington yang mengejutkan. Keduanya jelas saling mengenal. Dan di balik sapaan singkat itu, terkuak sebuah kebenaran yang lebih mengerikan. Floriana, sang aktivis HAM yang diluelukan sebagai pahlawan penyelamat perempuan, korban perdagangan manusia, ternyata adalah dalang utama jaringan itu. Dengan wajah dingin, Reddington membongkar semuanya. Ia tahu Floriana adalah otak di balik penculikan, penyelundupan, bahkan pembunuhan suaminya sendiri demi menjaga rahasia. Semua aksi amal dan penggalangan. Dana hanyalah kedok untuk mencuci uang kartel. Bagi dunia, Floriana adalah pahlawan. Bagi Red, ia hanyalah monster bermuka dua dan ia mengetahuinya karena suami Floriana dulu adalah sahabat baiknya. Ketika Elizabeth Keane masuk ke kamar, Floriana langsung berubah, memerankan sosok korban tak berdaya yang memohon perlindungan. Reddington tetap tenang, menyampaikan pada Keane kebenaran pahit, bahwa perempuan yang dianggap ikon kemanusiaan ini sejatinya adalah iblis. Awalnya Keane sulit percaya, namun saat Floriana terpeleset lidah dan menyebut nama Reddington lengkap dengan nada penuh kedekatan, keraguan mulai menyusup. Apalagi gejala pusing yang diderita Floriana ternyata bukan karena syok, melainkan efek racun-racun yang ironisnya sering ia gunakan sendiri untuk melumpuhkan para gadis korbannya. Reddington menawarkan penawar, tapi ada syarat. Floriana harus mengakui perbuatannya. Bagi Keane, momen itu seperti ujian kebenaran, dan benar saja. Pengakuan Floriana meluncur, disertai kepanikan yang tak mampu ia sembunyikan. Namun terlambat. Cairan yang diberikan Red ternyata bukan penawar, melainkan tipuan. Floriana terkulai, racun mengambil alih tubuhnya, dan hidupnya berakhir di depan mata Keane. Bukan tangan FBI yang menutup lembaran hidup Floriana, melainkan perhitungan dingin Reddington. Ironinya, meski dengan cara licik, Red justru memberi FBI Keane. Pengiriman perempuan malang berhasil digagalkan. Jaringan perdagangan manusia Floriana hancur, dan freelancer pembunuh bayaran yang telah merenggut banyak nyawa ditangkap hidup-hidup. Reddington, seperti biasa, keluar sebagai pihak yang paling diuntungkan. Beberapa hari kemudian, dalam suasana lebih tenang, Reddington kembali menghampiri Elizabeth Keane. Kali ini, bukan soal Floriana, melainkan tentang kotak rahasia yang Keane temukan di rumahnya berisi paspor palsu, uang, dan pistol. Semuanya mengarah pada Tom, suaminya. Red memberinya 3 pilihan, menyerahkan kotak itu ke polisi, langsung bertanya kepada Tom, atau mengembalikannya ke tempat semula, sambil diam-diam menyelidikinya sendiri. Keane memilih yang ketiga. Kotak itu dikembalikan, disembunyikan kembali di lantai rumah mereka, lalu ditutup dengan karpet baru, seolah tak pernah ditemukan. Namun hatinya tak lagi sama kecurigaan mulai berakar. Dan disitulah cerita berhenti. Permainan catur Reddington baru saja dimulai. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih. Sampai bertemu review film selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu kembali review film yang semakin seru. Adios amigos. Shadows whisper in the night, names are written out of sight. Every secret has its price, every deal cuts like a knife. You can't escape the truth, we'll find you. No place to hide, the dark speaks.